Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, cara menjaga kebersihan rumah ya. Yang pertama, selalu rapikan tempat tidur. Tempat tidur kita saat bangun kita di pagi hari, selalu rapikan ya tempat tidur. Dengan begitu tempat tidur kita jadinya rapi dan bersih, jangan ditunda-tunda atau dibiarkan begitu saja. Yang kedua, sediakan tempat sampah kering di dalam rumah. Salah satu cara menjaga kebersihan rumah yang paling penting adalah menyediakan tempat sampah kering ya teman-teman. Jangan sampai menumpuknya sampai sembarang di dalam rumah agar tidak mengundang semut, lalat atau nyamuk dan serangga-serangga pengganggu lainnya. Yang ketiga, bersihkan dapur setiap habis digunakan. Salah satu sudut rumah yang paling gampang kotor adalah dapur. Hal ini disebabkan oleh noda minyak ya teman-teman, dan bumbu yang menempel saat memasak. Jika tidak dibersihkan, noda tersebut akan membandel dan semakin susah dihilangin. Oleh karena itu, selalu bersihkan dapur setiap habis digunakannya ya, agar terhindar dari penyakit. Iya teman-teman, sebaiknya kita langsung bersihkan ya apa yang habis kita lakukan di dapur. Itu kompor-kompor harus langsung dilap-lap ya teman-teman. Terus apa itu wastafelnya, soalnya banyak-banyak bumbu atau noda-noda minyak yang bercipratan yang membuat noda-noda kotor di wastafel kita. Kalau nggak segera dibersihkan akan menimbulkan noda yang memandel dan kita akan kesulitan untuk membersihkannya. Yang keempat, jangan tunda cuci piring. Cara menjaga kebersihan rumah selanjutnya, jangan menunda atau mencuci piring dan peralatan makan lainnya ya teman-teman. Sebaiknya harus kita langsung cuci setelah kita makan atau kita memasak di dapur, itu harus kita langsung bersihkan ya teman-teman. Kita wajib itu mencuci piring supaya apa? Supaya rumah kita tetap terjaga kebersihannya. Begitu juga dengan kalau kita habis masak itu tadi ya, kita harus langsung membersihkannya, jangan menunda-nunda. Yang kelima, sapu dan pel lantai setiap hari. Menjaga kebersihan rumah adalah dengan menyapu dan mengepel lantai teman-teman. Kita harus menyapu dan mengepel lantai setiap hari. Lantai yang bersih bisa mengurangi kuman, bakteri, dan dapat meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Ya teman-teman, kalau kita itu berapa hari aja nggak nyapu ya teman-teman, atau mengepel, rumah kita itu jadinya kotor atau banyak-banyak debu yang menempel di lantai rumah kita, sehingga kita nggak enak untuk menginjaknya. Apa yang melekat di kaki kita, kalau mengepelnya nggak tiap hari, nyapunya nggak tiap hari, pasti banyak debu-debu yang menempel di kaki kita.
sehingga kita nggak nyaman untuk melangkahkan kaki kita di rumah kita, jadinya risih dan nggak enak gitu ya teman-teman. Maka dari itu kita harus menyapu atau mengepel lantai setiap hari. Itu kita lakukan ya. Kalau rumahnya bersih dan rapi, siapa yang senang teman-teman? Mestinya kita semua jadi senang ya teman-teman, karena rumah kita itu bersih dan rapi dan kinclong kalau sapu dan pel lantai setiap hari ya teman-teman. Yang keenam, biasakan kembalikan barang pada tempatnya ya. Rumah yang nyaman tidak hanya bersih dari debu tapi juga rapi. Oleh karena itu, biasakan untuk mengembalikan barang pada tempatnya ya. Misalnya setelah menggunakan handuk, kembalikan ke tempatnya. Ya teman-teman, apabila kita itu sudah menggunakan sesuatu barang, maka kita harus meletakkan pada tempatnya. Supaya apa? Supaya nggak berantakan ya teman-teman. Nanti kalau habis mandi, handuknya nggak ditempatkan kepada tempatnya, alhasil handuk itu berantakan di tempat tidur ya teman-teman. Ada yang di tempat tidur, di ruang tengah gitu, soalnya nggak ditaruh lagi di tempatnya. Maka dari itu kita harus menempatkan sesuatu barang itu kalau sudah selesai pada tempatnya ya. Insya Allah rumah kita akan tertata rapi dan bersih. Pokoknya apa-apa yang habis dilakukan, apa yang habis kita lakukan, misalnya menyapu, setelah habis menyapu kita harus mengembalikan pada tempatnya ya teman-teman. Setelah kita menyisir rambut, kita taruh lagi di toilet, kita taruh di tempatnya itu, kita harus tata rapi-rapi gitu ya teman-teman, supaya rumah kita nggak berantakan. Kalau rumah nggak berantakan, rapi, itu seneng lihatnya ya teman-teman. Rumahnya bersih, rapi, melihat suasana rumahnya itu bersih, rapi, seneng banget. Ya teman-teman, ini aku masak-masak ya, ini masak kambing ini. Requestnya Pak suami ini mau minta kambing katanya. Ya dimasak apa ini, oseng-oseng, dipedesin, itu sangat suka sekali Pak suami ya teman-teman. Ya ini mau makan malam, buat makan malam ini ya, karena videonya ini malam ini habis maghrib aku yang buat oseng-oseng ini, oseng-oseng ikan kambing yang itu loh teman-teman, apa itu yang campur-campur gaje gitu loh, bukan daging aja. Kalau dagingnya mau tak buatin itu besok sate. Yang ketujuh, bersihkan kamar mandi secara berkala ya. Menjaga kebersihan rumah, selanjutnya bersihkan kamar mandi secara rutin. Setelah digunakan, sikat lantai, WC, kran, bak mandi hingga bersih dan menggunakan bahan alami atau produk yang tersedia di toko. Ya teman-teman, kita harus membersihkan tempat mandi kita tiap hari ya. Kita luangkan waktu 10 menit atau 5 menit untuk menyikat-nyikat lantai kamar mandi ya, supaya bersih dan kinclong, nggak licin. Kalau ada orang yang ngampung kecing itu rumah kita itu kamar mandinya itu bersih, seneng ya melihatnya. Maka dari itu kita harus membersihkannya setiap hari dengan citrun, dengan sunlight, bisa juga dengan cuka ataupun dengan harpic, porstek dan lain-lain deh. Pokoknya yang bisa membersihkan itu lantai keramik di kamar mandi ya. Yang kesembilan, hindari menumpuk baju.
Sama seperti peralatan makan, jangan biarkan baju kotor menumpuk. Segera cuci ya, supaya nggak bau. Ya teman-teman, kita harus segera mencuci pakaian yang kita pakai yang sudah kotor itu. Jangan sekali-sekali menumpuk pakaian yang itu kotor di dalam rumah atau di mana aja. Sebaiknya kita harus segera mencucinya. Dengan begitu tidak mengundang bau yang tidak diinginkan ya teman-teman. Kalau kita langsung cuci itu enak, pakaian kita nggak bau. Jadi kita harus langsung mencucinya ya teman-teman, biar nggak numpuk-numpuk. Kalau kita numpuk-numpuk, kadang kita sudah males untuk mengerjakannya ya teman-teman. Yang ke-10, pastikan perabotan selalu bersih. Maksudnya di sini kayak perabotan kursi, lemari, kulkas, buffet, akuarium itu harus kita bersihkan setiap hari ya teman-teman, supaya bersih dan kinclong dan rapi juga. Kalau kita itu peralatan kita itu bersih dan rapi, kita itu senang ya teman-teman untuk melihatnya. Yang ke-11, buat jadwal bersihkan rumah. Cara menjaga kebersihan rumah yang paling penting adalah melakukan pembersihan menyeluruh secara rutin di rumah. Kita harus membuat jadwal ya teman-teman, kita harus jadwal itu kan semua, dimana kita jadi rutin untuk membersihkannya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya. Kok gak melaku? Rel, kok gak melaku, Rel? Rel? Gak melaku? Kak dipencet.